anak-anak, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hesti Kustrini, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Saya berharap ketika kalian menonton video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat dan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian bersama dengan saya akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, karena kita sudah menguasai tentang ilmu ini, jadi ketika nanti kita membaca satu teks atau membaca satu bacaan, kita sudah bisa memastikan bahwasanya yang kita baca ini adalah teks persuasi dilihat dari struktur atau bagian atau susunan teksnya dan dilihat dari ciri-ciri atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks tersebut. Jadi, jangan lewatkan kesempatan belajar ini, silakan disiapkan dirinya dan alat tulisnya. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tesis. Yang ketiga, argumen atau argumentasi. Dan yang keempat adalah rekomendasi. Pembukaan memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Pembukaan mengawali pembahasan topik permasalahan yang diangkat. Biasanya memuat anggapan umum masyarakat. Bagian ini sifatnya opsional ya, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Bagian struktur teks persuasi yang kedua adalah tesis. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. Gagasan umum tersebut dapat didukung dengan teori atau pengetahuan penulis sendiri. Pada bagian ini, penulis dapat menentukan arah topik permasalahan berdasarkan sudut pandang penulis itu sendiri. Struktur teks persuasi yang ketiga adalah argumen. Argumen atau argumentasi memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Argumen berisi pendapat penulis yang menjelaskan secara lebih mendalam tentang tesis yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta-fakta. Bagian struktur teks persuasi yang terakhir atau yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian penutup dari teks persuasi. Bagian penutup ini berisi ajakan, saran, atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti atau melakukan hal yang telah disampaikan pada tesis dan diperkuat dengan argumen berisi fakta-fakta oleh penulis. Setelah mempelajari tentang struktur teks persuasi, kini saatnya kita membahas tentang unsur kebahasaan teks persuasi. Ada beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan teks persuasi. Unsur kebahasaan tersebut terdapat pada bagian-bagian struktur teks persuasi yang menjadi ciri bagian tersebut. Beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Disimak ya. 1. Kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian pembukaan dan penyampaian tesis. Contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan adalah merupakan, ialah, dan adalah. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian tesis. Konjungsi tujuan contohnya adalah agar, supaya, dan untuk. Adapun contoh konjungsi penjelasan adalah bahwa. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat atau kausal. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh konjungsi sebab adalah sebab, karena, dan oleh karena. Adapun contoh konjungsi akibat adalah hingga, maka,
sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini adalah ayo, hendaknya, dan mari. Adapun contoh kata tugas yang menyatakan larangan adalah jangan, dilarang, dan hindari. Dan unsur kebahasaan teks persuasi yang kelima adalah penggunaan partikel lah dan kah. Selain kata tugas, partikel lah dan kah juga sering digunakan bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk memperjelas penerapan unsur kebahasaan teks persuasi, mari cermati contoh telaah unsur kebahasaan berikut. Kata yang bercetak tebal dalam teks tersebut adalah unsur kebahasaan yang menandai teks persuasi. Kata kerja merupakan di atas menandakan penjelasan. Konjungsi karena menyatakan penyebaban. Konjungsi akibatnya menandakan keterangan akibat. Dan kata tugas marilah menandakan ajakan sekaligus menunjukkan penggunaan partikel lah. Baik, anak-anak, materinya sudah selesai saya sampaikan. Semoga lewat video pembelajaran yang sangat sederhana ini, di dalamnya ada materi yang juga sangat sederhana, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah masing-masing ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya secara pribadi. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, sudah meluangkan waktu untuk menonton, belajar ya. Semoga menyenangkan dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.